Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik. Marhaban bikunna. Insyaallah pagi ini kita teruskan pelajaran kita i'rabul af'al. Dan sebelumnya kita sudah membahas makna i'rab dan makna al-af'al dan pembagiannya juga, macam-macam fiilnya. Kemudian kita sudah membahas kaidah fi'il madhi. Wahid nih i'rab fi'il madhi, ini kaidahnya, al-qaidah kaidahnya kita sudah bahas. Dan rangkuman dari kaidah itu adalah al-fi'il madhi atau al-fi'lul madhi dia selalu mabni. Dia selalu mabni. Mabninya atas 3 harokat. Yang pertama fathah. Ini dia untuk dhamir huwa, huma, hiya, huma. Dan yang kedua mabni atas harokat dhamma jika bersambung dengan waw jamaah, yaitu untuk hum. Dan yang ketiga mabni atas sukun, dan ini ketika bersambung dengan yang pertama ta mutaharrikah, yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Dan yang kedua masih mabni atas sukun ketika nyambung dengan nun niswah, nun untuk perempuan, nun yang menunjukkan perempuan, yaitu untuk dhamir hunna. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga yang mabni atas sukun itu ketika nyambung dengan na al-fa'ilin atau untuk nahnu. Dan kemarin kita sudah bahas kata nasara ini. Ya, nasara dia fi'lun madin mabniyun. Katakan mabniyun, semua mabniyun. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Ya, mabniyun atas harakat terakhirnya. Itu fathah berarti al-fathi. La mahala lahu min al-i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Wal fa'il dhamirun mustatirun. Mustatirnya harusnya pendek saja. Dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa, dan dhamirnya adalah atau fa'ilnya adalah huwa. Baik, al-an kita masuk ke nasara. Ke nasara untuk 2 orang. Nasara, kalau kita lihat ya, nasara ini dia fi'il madinya sampai huruf ra. Sampai sini. Berarti yang pertama fi'il madinya mabni atas fathah. Kemudian lihat ini ada alif. Nah, ini alif dia yang menunjukkan 2 orang ya. Dan ini dia sebagai fa'ilnya. Ini sebagai fa'ilnya. Nah, kita lihat berarti nasara fi'lun madin, fi'il madhi mabniyun 'alal fathi, mabni atas fathah. Itu ini huruf ra-nya. Lihat huruf terakhirnya di fi'il madhinya. Mabniyun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Wal alifu, nah ini alif ini. Wal alifu dia disebutnya dengan dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil, dan dhamir, semua dhamir itu juga sama mabni. Dhamirun muttasilun mabniyun. Mabninya atas apa? Mabninya atas harokatnya. Ya. Lihat alif di sini selalu sukun ya, tidak menerima harokat. Jadi mabniyun 'ala sukun. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa', fa'ilun sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya adalah alif ya. Dan ini untuk dhamir huma ya. Ini tadi huwa, ini huma. Di nasara ada alifnya, dia fi'il madi mabniun 'alal fathi, kemudian wal alifu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il.
Kemudian nasoru ini juga sama. Kalau kita lihat nasoru fi'il madi ujungnya adalah ro dan dia berharakat dhammah, berarti mabni atas dhammah. Dan ini waw jamaah yang disebut dengan waw jamaah dan dia sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'il. Nah, kita lihat. Di nasaru dia fi'lun madin mabniyun 'ala dhammi. Nah, fi'il madi mabni atas dhammah liittisalihi biwawil jamaah. Liittisalihi maknanya karena nyambung. Ini maknanya liittisalihi biwawil jamaah karena nyambung dengan waw jamaah. Waw jamaah, waw yang menunjukkan jamaah. Nah, kemudian waw jamaahnya ini. Wawul jamaati dan waw jamaah dia disebutnya dengan dhamir ya. Dhamirun muttasilun, dhamir muttasil dan dhamir muttasil selalu mabni, maka dhamirun muttasilun mabniyun. Mabninya atas harokatnya. Harokatnya sukun, berarti mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi dia fa'ilnya. Menempati kedudukan rafa fa'il. Jadi wawunya dia sebagai fa'il. Al-alifu dan alifnya apa nih? Ujungnya. Alifnya adalah fariqatun baina wawil jama'i wa wawil atfi. Dia adalah pembeda antara waw jama', waw yang menunjukkan jama', yaitu ini ya, waw jama', waw yang menunjukkan jama', dan wawil atfi, dan waw ataf, waw kata sambung. Gitu. Baik, huwa humaum. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Fariko. Nada? Saat. Naam. Fariko itu pembeda. Gitu Naam, fariko artinya pembeda. Harus paham ini kosakatanya ya, biar kalau ada yang nggak paham tanyakan saja. Biar semuanya harus paham kosakata ini. Jadi kenapa disebut dengan fi'il madi? Kenapa mabni? Kenapa ala dhammi? Kenapa liittisalihi? Kenapa biwawil jamaah? Dan namanya ustaz. Baik, al-an. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja ya. Nasarat. Nasarat ini masuk mulai hiya, dhamir hiya ya. Kita lihat nasarat. Nah, ini fi'il madi dia mabni atas fathah berarti ya. Lihat huruf terakhirnya adalah ra. Dan ta ini dia menunjukkan mu'annas. Menunjukkan mu'annas, yaitu untuk hiya. Nanti kita lihat. Fa'ilnya mana di sini? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir berarti hiya. Ya, dalamnya untuk hiya. Nah, jadi kita lihat nasarat fi'lun madin mabni. Ingat ya, mabni. Fi'il madi mabni. Mabninya atas apa? Lihat harokat huruf ro-nya, huruf terakhirnya dari fi'il madi. Yaitu ro, harokatnya fathah. Berarti mabniun 'alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Watta dan ta-nya ini lit ta'nis, menunjukkan mu'annas. Jadi kata kerja nasarat itu menunjukkan mu'annas di dalamnya. Fa'ilnya maksudnya. Wal fa'ilu dan fa'ilnya ini dhamirun mustatirun. Mustatirun ini. Ini rubah, hilangkan ya-nya ya. Kita rubah lagi nanti. Kalau lam yang ada yang menulis mustatir dan ada yang menulis mustatir. Tapi yang lebih benar mungkin mustatir. Istatara yastatir. Istaf'ala yastaf'il. Di wal fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiru. Nah, iya. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya. Ini dikata nasar. Nasarata. Nah, nasarata ini juga sama. Nasara fil madi. Ta ini dia menunjukkan mu'annas, alamat ta'nis. Kemudian alif ini dia alif isnen dan dia sebagai fa'il. Sama dengan nasara itu ya. Cuma nasara untuk mudzakkar karena tidak ada ta'nya. Jadi nasarata i'rabnya adalah fi'lun madin mabniyun 'alal fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa ta lit ta'nis. Dan ta ini itu menunjukkan muannas. Wal alif dan alifnya, ya, alif ujungnya yang ini dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniyun 'alas sukun.
Tiap alif dia mabni atas sukun. Fi mahalli raf'in fa'il, dan dia sebagai fa'ilnya. Berarti kedudukan rafa fa'il. Kemudian nasarna. Lihat untuk nasarna ini. Nasarna ini ra-nya ya, sukun, berarti mabni atas sukun fi'il madhi. Dan na-nya ini yang disebut dengan nun niswah. Yang disebut dengan nun an-niswah, atau disebut juga dengan nun al-inas. Sama ya, niswah dengan inas sama. Inas, inasi. Jadi nun niswah ataupun nun inas ya, sama. Maksudnya adalah nun yang menunjukkan muannas. Dan dia sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Jadi kita lihat berarti nasarna, asalnya nasar ini ya. Dia fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Kenapa mabni atas sukun? Litisadihi binunil inas. Karena nyambung dengan nun muannas. Nyambung dengan nun al-inas, nun muannas, nun yang menunjukkan perempuan. Wa nunul inasi atau nunun niswati boleh sama ya. Dan nun inas itu adalah dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il, menempati kedudukan rafa fa'il. Jadi dia fa'ilnya. Dia fa'il. Berarti ini hiya, huma, dan hunna. Sampai hunna. Nah, soal ada pertanyaan silakan. Sampai hunna ini. Mafhum? Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz, tadi yang mustatir itu yang tulisannya yang benar nggak ada ya Ustaz? Nah, Anda lihat di buku-buku banyak ada dua tulisannya, tapi kalau kita lihat ke wazan, sesuaikan dengan wazan, yang benar itu mustatir. Coba kita lihat. Anda juga salah nulis di sini berarti. Coba ini ya. Jadi mustatir dia asalnya dari kata-kata yang benar itu istataro atau istataro. Jadi kalau yang atas ini ya, yang atas istataro ini menjadi mustatirun. Kalau yang bawah ini menjadi mustatirun. Kira-kira yang mana yang benar? Mari kita lihat wazannya. Wazannya istatara. Ini wazannya adalah, yang tambahan itu adalah huruf aslinya adalah sin, ta, dan ro. Dari kata sataro gitu ya. Nah, berarti tambahannya itu adalah alif dan ta. Alif dan ta ya. Nah, sama ini juga berarti alif dan ta tambahannya. Baik, kita tempatkan berasal dari kata sataro dan wazan yang pertama kali adalah fa'ala. Kita tempatkan sin sejajar dengan fa, ain, ta, lam, dan ro. Berarti kita lihat sini. Istataro alif, sinnya ganti dengan fa, ta, kemudian
Ini tak tambahan ya, yang pertama tambahan apa? Salah tanya. Ta yang aslinya itu yang kedua. Ta yang aslinya itu yang kedua. If ta ain lam. If ta'ala. Nah, ini wazannya adalah if ta'ala. Nah, ini berarti if ta'ala wazan untuk istatara yang bawah. Kalau yang atas berarti wazannya if ta'ala. If ta'ala. Dan if ta'ala yang ada itu, yang Anda tahu yang ada itu adalah if ta'ala. Kalau if ta'ala ini tuh ini yang belum diketahui. Makanya yang benar itu wazannya adalah if ta'ala, ini wazan. If ta'ala yafta'il. Jadi yang benar itu adalah istatara yastatil, bukan istatara yastatil. Mungkin ini juga ada ya. Mungkin ini juga ada. Nah, kalau tidak salah itu ada ya. Istatara yastatil. Makanya menjadi mustatil. Makanya kita lihat di buku, Anda menemukan di beberapa buku ada yang menulis mustatir dan ada yang menulis mustatirun. Nah, Anda juga termasuk nulis di sini ngambil wazan yang istatara tadinya, ini ya, yang mustatirun panjang karena mengikuti bukunya. Ya, setelah dicek wazannya yang ada yang benar itu wallahu alam, yang paling benar mungkin ini if ta'ala. Dan di buku-buku misalkan i'rab Al-Qur'an atau yang lainnya itu mereka menggunakan mustatirun. Makanya itu hilangkan ya-nya ya. Makanya hilangkan ya-nya. Karena wallahu alam, pendapat ana yang lebih benar itu adalah yang tidak ada ya-nya, yaitu mustatirun. Mufta'ilun, istatara gitu ya. Jadi bukan istatara tapi istatara kayak gitu. Nah, berarti nanti ana rubah lagi ya. Yang sekarang rukunnya sudah ada, hapus ya-nya ya. Tidak panjang. Ya, mustatirun. Baik, soal akhir. Ustaz, Nah. litisoli tadi apa ya Ustaz? Litisoli artinya karena nyambung. Oleh karenanya. Dari kata ittasala yattasilu ittisalan. Litisoli karena nyambung binunil inas dengan nun muannas. Nun niswah ya. Baik, al-an untuk anta. Kita mulai masuk untuk anta. Kalau dilihat anta, antuma, antum ke bawah sampai anti, antuma, antunna, ana. Nasarna, nasartu, nasarna. Sampai ana, nahnu. Intinya mulai dari sini. Mulai dari hunna, ya, mulai dari hunna ke bawah itu selalu mabni dengan sukun. Ya, selalu mabni dengan sukun. Jadi mulai dari hunna. Iya, mulai dari hunna sampai ana nahnu itu selalu mabni atas sukun. Fi'il madhi. Selalu begitu. Jadi kalau kita lihat sudah selesai sebenarnya. Fi'il madhi sudah. Fi'il madhi mulai dari hunna sampai ana nahnu sudah katakan fi'lun madhi mabniyun, fi'lun madin mabniyun 'ala sukun. Nah, baru litisalihi. Nah, ini kalau untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna ini bukan, tidak termasuk antunna ya. Sampai antuma perempuan litisalihi bidomirin rafi mutaharrik. Baik, kita lihat. Untuk anta. Anta, lihat fi'il madinya berarti kan ra. Dan dia sukun. Kita katakan fi'lun madin, dia fi'il madhi mabniyun 'ala sukun, mabni atas sukun. Kenapa mabni atas sukun? Litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Karena nyambung dengan domir rafa' mutaharrik. Apa itu domir rafa' mutaharrik? Ini ta. Nah, ya. Atau bisa nanti i'rabnya litisalihi bita'il mutaharrikah. Boleh ya, nggak masalah, sama saja. Sama saja.
Tapi buat ta dan huruf ta-nya, ini ya, huruf ta-nya ini dia sebutnya dengan dhamir muttasilun. Dhamir muttasil mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'il. Mabni atas fathah, menempati kedudukan rafa sebagai fa'ilnya. Itu nasarta. Nasartu mah ini nggak jauh beda dengan nasarta. Nggak jauh beda dengan nasarta. Jadi nasar dia fi'il madinya, tu fa'ilnya, ma, nah ini dia nanti akan masuk ke, karena ini alif dia menunjukkan musanna, menunjukkan dua orang. Nah, di sini harus ada ma-nya. Jadi kita lihat apa itu ma, kita lihat di sini. Nasartu ma, berarti nasar sampai nasar ya, sampai ra, dia fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Ini udah nggak akan berubah ya sampai anak litisalihi bidomiri raf'in mutaharrik, karena nyambung dengan domir rafa mutaharrik yang berharakat. Wata dan ta-nya ini ya, tu ini. Tu saja. Dan ta wa ta'u domirun muttasilun mabniun 'ala dhamir. Domir muttasil mabni atas dhammah fi mahalli raf'in fa'il, dan dia sebagai fa'ilnya, subjeknya. Sekarang mimnya, ma ini ya, yang mim ini. Apa itu mim? Wal mimu, dan huruf mim harful imad. Huruf imad. Mana harful imad? Ma. Nah, ma itu harful imad. Apa maknanya harful imad? Maksudnya apa harful imad? Apa? Yang sebelumnya udah Huruf ditulis. yang merupakan antara domir mutasil dan tanda musanna Naam. Ya, apa? Huruf yang memisahkan antara domir muttasil dengan alif tasniyah. Tulis ini ya. Huruf yang imad memisahkan ini. apa? Huruf yang memisahkan. Huruf yang memisahkan antara domir muttasil dan alif tasniyah. Tasniyah atau alif isnin sama ya. Nah, silahkan ditulis. Harful imad. Itu disebut dengan harful imad gitu. Tasnya atau apa tadi? Isnan. Isnan. Nah, alif tasniyah atau alif isnan. Isnan bukan dua. Nah, alif yang menunjukkan dua orang. Oh. Alif yang bukan. Jadi nasartuma kan untuk antuma kan, untuk dua orang. Baik, kemudian wal alifu, dan alifnya nasartuma, alif ujungnya ini litasniyah, yaitu menunjukkan dua orang, atau aliful isnan ya. Wal alifu litasniyah maksudnya alif isnan, alif yang menunjukkan dua orang. Kemudian nasartum. Ada pertanyaan dulu, silakan di situ. Sebelum ke nasartum. Tidak ada apa? Tiga ya Ustaz, mengi'rabnya. Apa? Mengi'rabnya tiga ya. Mengi'rabnya tiga. Maksudnya nasor, ta, sama Iya. mim ya. Naam, nasar ini satu fi'il madi, kemudian tu, kemudian mim, kemudian alif. I'rab semuanya disebutkan. Alif juga. Naam, alif kan wal alifu litasniyah ini. Alif ya. Ya, alif dia menunjukkan dua orang. Taib al nasartum. Nah, ini juga sama. Nasar, kemudian ta, kemudian mim gitu i'rabnya ya.
Dipisah-pisah semuanya. Setiap kata ataupun huruf itu di i'rab. Taib nasartun, nasar berarti dia fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Nyambung karena nyambung ya, liittisalihi karena nyambung bi dhamir raf'in dengan dhamir rafa' mutaharrik yang berharakat. Wata maksudnya tu ini ya. Tu. Wata dan ta'nya dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm. Dhamir muttasil mabni atas dhamma fi mahalli raf'in fa'il, menempati kedudukan rafa' fa'il. Ingat ya, dhamir muttasil dia selalu mabni, maka katakan mabni. Wal mim, dan mimnya apa nih? Wal mimu, dan mimnya adalah alamatun li jam'id dzukur, tanda untuk jama mudzakkar. Makanya ini kan nasartum untuk antum. Antum jama mudzakkar. Antum itu artinya laki-laki 3 ke atas gitu kan. Itu jama mudzakkar. Jama laki-laki. Baik. Ya, soal ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Nah. Ustaz, tadi yang bersambung dengan tak itu boleh langsung kita ilmu taharikati ya Ustaz? Isolihi kita Boleh, ilmu taharikati boleh? Boleh, nah. Litisalihi bita mutaharikah, boleh. Bita il-fa'il mutaharikah gitu ya. Oh, pakai fa'il. Nah. Bita il-fa'il mutaharikah gitu. Nah, karena tadi ya fa'il. Tidak disebutkan fa'il juga enggak masalah, kita mafhum, dia pasti fa'il. Nah. Jadi kalau misalkan ada i'rab yang berbeda kalimatnya, sama saja ya, sama saja. Yang penting maksudnya aja. Sama. Taibal nasarti. Nah, nasarti enggak jauh beda dengan nasarta tadi ya. Sama. Nasartuma juga sama. Karena tulis lagi di sini. Nasarti, ini berarti untuk anti. Nasarti, kita i'rab nasar dan ti gitu. Ini sama i'rabnya dengan ta. Sama dengan nasar ta. Jadi nasar fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Karena nyambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Wa ta dan ta-nya maksudnya ti gitu ya. Dhamirun muttasilun. Ya, sebut dengan dhamir muttasil, dhamir yang nyambung ya. Dhamir muttasil itu artinya dhamir nyambung ke belakang ya. Nasar ti gitu kan, nyambung. Dan dhamir selalu mabni, maka katakan dhamirun muttasilun mabniyun. Mabninya atas apa? Lihat harokatnya. Harokatnya kasrah, berarti mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in. Ingat ya, dia fa'il. Raf'in fa'il. Ingat ya. Kenapa sih harus fi mahalli raf'in bukan fi mahalli nasbin atau jazmin misalkan? Kenapa? Karena fa'il selalu marfu. Naam, kalau yang dia fa'il. Ya, makanya fi mahalli raf'in gitu. Ya, fi mahalli raf'in fa'ilun, karena fa'il selalu rafa marfu. Nasartuma untuk antuma perempuan. Ini sama i'rabnya dengan antuma laki-laki. Nah, kalau kita lihat buku-buku yang lain mungkin tidak dicantumkan di sini ya. Tapi di sini dicantumkan, Anda tulis lagi supaya mempermudah saja. Biar tidak bingung. Nasar tuma berarti nasar tu ma alif. Itu di i'rabnya. Nasar sampai huruf ra berarti fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Kenapa mabni atas sukun? Liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Karena nyambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yaitu tu. Wa ta dan huruf ta-nya ya maksudnya tu dhamirun muttasil, dhamir nyambung, mabniun dan dhamir selalu mabni 'ala dhammi, mabni atas dhammah, harakatnya ya. Fi mahalli raf'in fa'il, dan dia fa'ilnya. Wal mim, dan mimnya harful imam, sama. Wal alif lil tasniyah, dan alifnya menunjukkan 2 orang. Jadi nasartuma untuk antuma kalian berdua. Sama dengan nasartuma laki-laki. Untuk antunna ya. Untuk antunna nasartunna. Lihat, nasartunna ini sama dengan nasartum. Ya, sama dengan nasartum. Jadi nasar fil madi, tu-nya fa'il, nun-nya jama' inas. Gitu.
Kita lihat. Fi'lun madin, nasar ya, fi'il madi mabniun ala sukun, mabni atas sukun. Litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik, karena nyambung dengan dhamir raf'in mutaharrik. Selalu begitu. Wata dan taknya dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dan nun, lihat nunnya ya, nun yang bertasdid fathah. Wan nunu alamatun li jam'il inas. Dan nunnya adalah tanda untuk jama' muannas. Nah, masya Allah. Soal sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, fadhalna. Soal ada pertanyaan yang belum paham? Untuk tadi yang di jam itu apa ya Ustaz? Mim ya. Nasartum mimnya. Nah, nasartum. Ini mimnya tanda untuk jama mudzakkar. Kalau nasartunna ini nunnya tanda untuk jama muannas. Silakan. Ustaz, anak tolong dibawain lagi tak? Kalau dari Nasarna Ustaz, kayaknya itu anak kurang 1 lembar Ustaz. Tidak ada. Iya Ustaz. Biar anak foto nanti anak catat Ustaz. Nasartum ini nggak ada? Nggak ada Ustaz, langsung dia Nasarna. Aduh. Nasarna gitu Ustaz. Oh, jadi langsung lembar dari Nasorta itu dia langsung ke Nasorta. Berarti lewatan selembar ya? Iya. 1 lembar juga. 1 lembar. Nah, nanti saya catat itu. Screenshot silakan. Ustaz. Ketinggalan. Perbedaannya di wal mim alamah. Nah, mim dan nun saja. Di sini muzakkar yang ini Muannas. nun alamatul jama'il inas. Ya inas. Nun sama mim sama nun saja. Oke, silakan. Pertanyaan lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan ke Nasartu. Sudah menulis dulu sama Yanti? Atau nanti ada screenshotnya? Iya, nah Ustaz. Nah, screenshotnya. Yang ini ya, yang tidak ada. Nanti anak ini. Nah Ustaz, sudah. Al-an nasartu. Nasartu berarti untuk anak gitu ya. Nasartu untuk anak. Ini juga sama, nasar dan tu. Nasar fi'il madi, tu-nya fa'il. Sama dengan i'rab ta atau nasarta, nasarti. Di nasar fi'lun madin mabniun 'ala sukun. Liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin. Wata dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dan tanya dia fa'ilnya. Nasarna ini juga sama, nasar dan na, gitu. Na-nya fa'il. Fi'lun madin mabniun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Na dan na-nya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun, ya sukun di atas alif. Fi mahalli raf'in fa sah insyaallah. Alhamdulillah, intahaina min fi'lil madi. Ada pertanyaan silakan. Nah, untuk fi'il madi ada pertanyaan. Ini sahal insyaallah ya. Ya Rabbul Afal itu insyaallah sahal. Silakan ada pertanyaan sampai sini.
Sudah ada ya? Kalau tidak ada kita teruskan. Masuk ke i'rabul fi'lil mudhari. I'rab fi'il mudhari. Kita masuk ke bagian kedua ya. Fi'il madhi sudah selesai. Afwan. Baik. Ini. Bagaimana kalau fi'il madhinya misalkan. Bagaimana kalau fi'il madhinya? Tadi kan nasara, ini belum mana sampaikan ini. Ini kan nasara gitu ya. Nasara. Kalau nasara kan dia fi'il madhi mabni atas fathah dan fathahnya jelas kan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau fi'il madhinya misalkan hada. Hada ya, fi'il mudhari'nya yahdi. Yahdi. Anda belum masukkan di sini ya di buku ini dan harus dibahas. Hada ini fi'il madhi. Hada dia fi'il madhi. Baik, bagaimana i'rabnya? Apakah sama dengan nasara? Sama. Ingat ya, setiap fi'il madhi itu sama i'rabnya dengan fi'il madhi ini. Apapun fi'il madhinya. Contohnya misalkan ini hada. Hada ujungnya alif maksurah. Alif bengkok ya, huruf illat. Gimana i'rabnya? I'rabnya sama dengan nasara. Yaitu apa? Hada fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Nah, alal fathi, mabni atas fathah. Nah, sekarang kita lihat di hada ini, apakah fathahnya jelas? Tidak. Maka tinggal ditambahin aja dengan kata-kata apa? Al-muqaddar. Nah, al-muqaddari. Gitu ya. Alal fathil muqaddar. Nanti juga ini yang nasara seperti ini, kalau misalkan ada i'rab seperti ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi ad-dhahir misalkan ya. Itu boleh sama saja ya. Dhahir maksudnya nampak. Nah, ini kebalikannya adalah al-muqaddar. Jadi kalau nanti i'rabnya fi'il madhi ya fi'il madhi, maka sama sebutkan seperti ini yaitu fi'il madhi mabniun 'alal fathi, cuman bedanya kalau tidak ada harokatnya atau ujungnya huruf illat, maka katakan al-muqaddar. Itu saja. Afham? Insyaallah. Nah, Insyaallah Ustaz. kalau mafhum kita tulis silakan ya al-muqaddar untuk hada. Sekarang kita masuk ke fi'il mudhari. I'rabul fi'lil mudhari. I'rab fi'il mudhari. Perhatikan, di fi'il mudhari ada yang namanya ada al-af'alul khamsah. Al-af'al al-khamsah. Nah, harus pelajari ini dulu ya. Kita tidak masuk langsung, kita bahas ini dulu karena penting. Tapi apa itu al-af'al al-khamsah? Al-af'al al-khamsah hiya, yaitu kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi aliful itsnain aw wawul jama'ah aw ya'ul mukhatabah. Ada fi'il mudhari' hiya al-af'al al-khamsah hiya yaitu kullu fi'lin mudhari', setiap fi'il mudhari'. Setiap fi'il mudhari'. Jadi kullu fi'lin mudhari'in maknanya adalah setiap fi'il mudhari'. Ittasala bihi, nyambung dengan fi'il mudhari' tersebut. Nyambung dengan fi'il mudhari' tersebut alif itsnain. Alif itsnain, alif yang menunjukkan musanna, dua orang. Aw wawul jama'ati, atau waw jama'ah nyambung dengan fi'il mudhari' maka disebut dengan al-af'al al-khamsah. Bukan disebut ya, termasuk ke al-af'al al-khamsah. Aw ya'ul mukhatabah, atau nyambung dengan fi'il mudhari' tersebut ya al-mukhatabah. Ini dia masuknya ke al-af'al al-khamsah. Tapi gimana contohnya? Lihat sini. Yang aliful itsnain, yang fi'il mudhari' nyambung dengan aliful itsnain, itu maksudnya ya. Fi'il mudhari' yang nyambung dengan alif yang menunjukkan dua orang. Bentuknya ada dua, yaitu yaf'alani, taf'alani. Ini aliful itsnainnya. Nah,
Yang disebut dengan aliful isnainnya ini, yaf'ala, la, setelah lam ada alif, itu aliful isnain. Kemudian taf'alani, ini juga sama, aliful isnainnya adalah alifnya. Dan ini untuk dhamir yaf'alani untuk dhamir apa? Huma laki-laki. Kalau taf'alani, Huma perempuan. nah, Huma huma dan antuma. perempuan, kemudian antuma Laki. laki-laki, dan antuma perempuan. Sahih. Perempuan. Kemudian fi'il mudhari yang nyambung dengan waw jamaah, waw yang menunjukkan jamaah, yaitu bentuknya yaf'aluna dan taf'alu. Yaf'aluna untuk dhamir hum, dan taf'aluna untuk dhamir antum. Mana waw jamaahnya? Waw jamaahnya ini. Ini waw jamaah. Waw. Yaf'alu waw, taf'alu itu waw jamaahnya. Dan ya al-mukhatabah, ya mukhatabah itu berarti untuk perempuan. Jadi bentuknya adalah taf'alina, dan ini untuk dhamir apa? Anti ya, untuk anti, taf'alin. Mana ya mukhatabahnya? Ini ya mukhatabahnya adalah ini. Taf'ali itu ya. Itu ya mukhatabah sebutnya. Sebutnya dengan ya mukhatabah. Apa sih maknanya ya mukhatabah? Ya mukhatabah itu ya yang menunjukkan orang kedua. Yaitu untuk anti. Nah, kenapa disebut dengan al-af'al khamsah? Nah, karena fi'il mudhari yang nyambung dengan aliful isnain, waw jamaah, ya mukhatabah ini memiliki 5 bentuk. 1, 2, 3, 4, 5. Maka disebutnya dengan al-af'al al-khamsah, yaitu af'al kata kerja yang 5 bentuk. Kalau domirnya berapa? Nah, kalau domirnya banyak. Domirnya ini ada 7. Jadi untuk 7 domir ini dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Kenapa disebut dengan al-af'al al-khamsah? Karena memiliki 5 bentuk. Mafhum? Soal dulu, ada pertanyaan dulu. Al-af'al al-khamsah. Paham ya? Jadi yang masuk ke al-af'al al-khamsah adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu. Jadi kalau ada yang seperti ini, dia disebutnya dengan al-af'al al-khamsah. Baik. Bagaimana i'rabnya untuk al-af'al al-khamsah ini? I'rabnya adalah al-af'al al-khamsah, alamah tandanya dalam keadaan rafa nantinya. Dalam keadaan rafa, i'rabnya dia subutun nun. Nunnya sabit, nunnya tetap. Subut artinya tetap. Nunnya tetap, mana nunnya? Ini belakang, ujungnya ada nun semuanya. Ini nunnya tetap, gitu ya. Jadi kalau ada nunnya, jadi bentuknya seperti ini, asli yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, berarti dia dalam keadaan rafa. Gitu. Kalau dalam keadaan nasab dan jazm gimana? Nah ini, kalau dalam keadaan nasab dan jazm, tandanya sama, yaitu hadfun nun. Artinya hadfu dibuang. Dibuang nunnya. Jadi nanti kalau dimasuki huruf nasab dan dimasuki huruf jazm, maka nunnya dibuang. Jadi yang tadinya yaf'alani, ini buang nunnya menjadi yaf'ala. Taf'alani, taf'ala. Yaf'aluna, yaf'alu. Cuman di sini harus pakai alif nanti. Taf'aluna menjadi taf'alu. Taf'alina, dibuang nunnya menjadi taf'ali. Itu. Hanya itu saja ya. Jadi al-af'al al-khamsah dalam keadaan rafa nunnya sabit, nunnya tetap ada. Dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jazm atau dimasuki huruf nasab dan huruf jazm nanti untuk kata kerja yang 5 bentuk ini yaitu dibuang huruf nunnya. Itu saja. Mafhum? Soal? Faddalna. Naam. Soal Ustaz. Naam. Nanti ketika dibuang pada kata yaf'aluna dan taf'aluna itu nunnya dibuang, penulisannya ditambahin alif nggak Ustaz? Nah, yang untuk ini waw jamaah. Naam. Naam. Ya, yang waw jamaah ini tambahin alif.
Khusus untuk wawu jamaah saja ya. Tambahin alif. Nah. Maaf Ustaz. Nah. Baik. Ustaz, boleh nggak dibikinin contoh? Ya, nanti kita akan bahas contohnya. Nanti ada contohnya. Iya, nah Ustaz, biar ketahuan maksudnya yang dibuang nunnya yang mana. Gini. Gitu. Lebih gampang gini ya. Dimasuki huruf nasab misalkan ya. Nasab, salah satu huruf nasab adalah an. Ya. Yang tadinya yaf'alani ketika dimasuki an menjadi apa? Nah, gini. Menjadi yaf'ala. Kalau yang ini berarti tinggal diganti depannya ta menjadi an taf'ala. Satu. Yang yaf'aluna taf'aluna ketika dimasuki an berarti menjadi yaf'alu. Ingat tambah alif untuk ini. Dan taf'alu. Begitu. Yang ini juga sama. Ketika dimasuki an menjadi an taf, buang huruf nunnya menjadi an taf'ali. Udah gitu aja. Itu sahal jidan ya. Tinggal dibuang aja nunnya. Itu ketika dimasuki huruf nasab dan huruf jazm. Ini huruf an tadi huruf nasab ya. Kalau dimasuki lam misalnya huruf jazm sama lam yaf'ala taf'ala. Kemudian lam yaf'alu taf'alu. Di sini juga sama. Lam taf'ali sama. Nah, kalau sebut nun tetap. Iya, kalau sebut nun berarti tetap. Berarti maksudnya tetap apa? Tetap ada nunnya, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaitu dalam keadaan rafa. Apa maksudnya dalam keadaan rafa? Ketika belum ada huruf nasab dan belum ada huruf jazm sebelumnya. Gitu. Ketika belum ada. Nah. Sahal ya? Insya Allah i'rab lafal ini nggak terlalu mudah. Gampang. Nah, silahkan. Afwan. Silahkan ada pertanyaan lagi sampai sini. Nah, Mafi. Kalau Mafi kita masuk ke pembahasan. Satu aja dulu ya. Ba wahid. Poin ba ke-1 itu i'rabul fi'lil mudhari' as-sahihil akhiri al-marfu'. Lihat ini. Perhatikan judulnya. I'rab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tahu ya? Nah, contohnya yansuru. Nah, ini. Contohnya adalah yansuru. Kemudian as-sahihil akhir. Nah, as-sahihil akhir apa? Nah, ini. Lihat, yansuru ujungnya bukan huruf ilat. Sahih akhir artinya ya. Ujungnya baca nggak tulisannya? Ujungnya bukan huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Hurufnya kita alif wawu ya. Nah, contohnya ini. Yansuru, dia berarti sahih akhir. Kalau huruf ilat, kalau bukan sahih akhir apa namanya? Namanya adalah mu'tal akhir. Contohnya misalkan yarmi, misalnya yarmi. Nah, ini yarmi dia disebutnya dengan mu'tal akhir. Nah, ini nanti pembahasannya setelah ini ya. Kita membahas sahih akhir dulu. Kemudian al-marfu. Al-marfu berarti dalam keadaan rafa, ya, dalam keadaan rafa. Berarti ini kita bukan membahas nasab atau jazm, tapi membahas yang bagian rafanya. Ini yang pertama. Nah, ini. Yang bagian rafa. Kita lihat. Contohnya yansuru. Yansuru dia fi'il mudhari'. Dan sebelumnya tidak ada huruf nasab dan tidak ada huruf jazm. Berarti ini dia dalam keadaan rafa atau marfu. Maka kita sebutkan yansuru dia fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya karena sebelumnya tidak ada huruf nasab dan huruf jazm, maka kita katakan
marfu. Marfu'un. Nah, ketika ditanya misalnya alasannya kenapa marfu, li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Apa li tajarrudihi? Karena terbebas anin nasibi dari huruf nasab wal jazimi dan huruf jazm. Nah, itu ya. Jadi kalau tidak ada huruf nasab dan huruf jazm berarti marfu gitu. Tapi tandanya apa? Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Dhammah zahirah ini lihat di atas huruf ra-nya. Itu tanda rafa'nya. Tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Nah. Dan yang suruh ini dia untuk dhamir apa? Huwa, gitu kan? Berarti fa'ilnya apa? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Ingat ini ya-nya buang ya. Ya-nya buang. Dhamirun mustatirun fihi. Dhamir mustatir fihi di dalamnya. Ya, di dalam kata yang suruh. Jawazan taqdiruhu huwa. Apa itu jawazan? Apa jawazan kemarin? Bisa diganti dengan dhamir yang lain. Nah, gitu ya, jawazan. Jadi untuk huwa jawazan. Baik. Nah, mafhum sampai sini silakan. Kita suatu dulu nggak masalah. Yang suruh. Silakan ada pertanyaan. Litajarrudihi tadi apa Ustaz? Karena terbebas ya. Litajarrudihi karena terbebas anin nasibi dari huruf nasab wal jazimi dan huruf jazm. Nah, mungkin nanti di bagian i'rab ini nggak disebutkan ya karena sudah mafhum. Ini disebutkan hanya alasan saja. Mungkin nanti di beberapa buku nggak disebutkan ininya, hanya sebutkan gini saja, fi'lun mudhari'un marfu'. Nah, kalau fi'lun mudhari'un marfu' kita sudah paham. Oh, kenapa marfu'? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazmi, karena terbebas dari huruf nasab dan huruf jazm walaupun tidak disebutkan. Sama saja. Kalau penggunaan jar yang untuk fi akhirih pakai ala akhirih boleh kan ya Ustaz? Ala akhirih boleh. Nah. Wahiratun ala akhirih. Ala akhirih. Tapi yang lebih cocok kalau memang fi akhirih. Fi akhirih. Baik, kita cukup sampai sini dulu. Yang suruh latihan ya. Latihan. Misalkan latihannya 2 saja. Apa Ustaz? Nih, yastami'u 1. Yastami'u 1 sama sami'tum. Dah. Ya, yastami'u sama sami'tum. Silakan di i'rab nanti ya. Yastami'u 1, kemudian sami'tum 2. Nah. Kelas udah catat? Salah. Nah, cukup ya. Nah, kita nanti teruskan lagi insyaallah yang surani. Tandain kita baru masuk fi'il mudhari' yansuru, nanti yansurun. Baik, nah kalau gitu berarti kita Nanti di itu lagi Ustaz. Nah, insyaallah diulang sebentar ya untuk fi'il mudhari'. Nah. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.